Baik, apa Ibu Kania sudah ada? Ya, Baik, udah kedengaran ya. ya? Ya, siap. Sudah. Udah. Baik, Ibu Kania, waktu dan tempat kami persilahkan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari saya Kania dari PMP Zipora mm, yang beralamatkan di Komplek Bumi Pitaloka di Kota Bandung. Terima kasih uh, atas kesempatan yang sudah diberikan kepada kami untuk bisa mempresentasikan produk kami yaitu pempek. Oke, boleh next deh. Latar belakang pempek ini cuma sekilas aja ya. Pempek itu berasal dari Palembang. Pempek itu next aja. Ini latar belakangnya aja kenapa ada pempek. Nah, bahan-bahan pempek biasanya itu dari ikan, terbuat dari ikan. Dari awal itu pempek itu biasa dibuat dari ikan belida, namun karena harga ikan belida itu yang semakin tinggi dan mungkin kalau misalnya pakai ikan belida produksi harga jual pempek itu pasti bakalan up gitu naik. Nah, seiring berjalannya waktu ikan belida itu diganti dengan ikan gabus yang lebih murah tapi tetap mengutamakan kualitas supaya tetap steam pempek itu tetap gurih dan rasanya masih tetap enak gitu. Atau bisa juga menggunakan ikan-ikan yang lainnya. Oke, next. Boleh next deh. Nah, bahan cukom pempek itu biasanya terbuat dari gula batok linggau karena itu mempunyai ciri khas warnanya yang hitam pekat dan rasanya yang tidak terlalu manis atau pahit, beda dengan gula merah yang ada di Jawa Barat. Nah, oke, next. Nah, jenis pempek itu yang ada di Palembang itu banyak banget. Ada kapal selam, ada yang isinya telur, ada adaan, ada kulit atau crispy. Nah, di pempek Pawan Jipora itu kita cuman ada beberapa jenis, cuman ada pempek kulit, kapal selam, lenjer besar, telur kecil, lenjer kecil, adaan, sama kulit crispy. Mungkin perbedaan kulit crispy sama kulit yang biasa itu kalau digoreng itu lebih crispy kayak kerupuk gitu kalau untuk yang pempek kulit yang crispy itu. Mungkin masih banyak lagi ya, cuman kita masih belum produksi banyak, hanya baru pempek yang itu aja gitu yang masih familiar di orang-orang gitu. Oh, makasih Pak Hadi. Ini foto-foto kita asli ya, produksi kita foto-fotonya. Ya, boleh next lagi. Nah, manfaat pempek itu untuk bisa mungkin ada orang yang nggak suka langsung makan ikannya atau bingung nih ikannya harus diapain sih gitu. Nah, ini salah satu alternatif cara kita untuk bisa menikmati ikan itu sendiri gitu. Karena ikan banyak kandungan yang bagus gitu ya, yang bagus untuk ini. Kadang orang males ini ikan gitu, apalagi anak-anak gitu ya. Nah, bisa nih alternatif untuk anak-anak bisa dikasih pempek karena anak-anak saya juga suka banget sama pempek. Kalau udah lagi bikin pasti mereka nagih gitu, selalu pengen minta gitu. Oke, next. Nah, identitas kami yaitu PP Jipora, kita membuat dengan cinta lah gitu ya. Karena awal mula kenapa sih saya bisnis pempek itu berawal dari suami saya itu suka banget makan pempek.
pasti kalau ada pempek di mana pasti beli gitu. Mau yang murah, mau yang pempek SD, mau yang pempek yang enak, yang dimanapun pasti beliau beli gitu. Nah, saya kan jadi penasaran, beli-beli terus gitu. Kenapa sih nggak bikin? Nah, udah gitu saya coba terus sampai ada trial itu beberapa kali, hampir 10 kali itu dari ikan yang mulai dari kualitas ikan yang jelek, mulai kualitas yang bagus, sampai saya ikut kursus tapi nggak dapet gitu. Ada satu pertanyaan yang emang saya nggak bisa terpecahkan gitu dari si kursus itu. Nah, sampai akhirnya ada salah satu orang Sumatera kalau nggak salah, itu orang Palembang sana asli. Sampai saya berguru ke orang itu, alhamdulillah saya bisa bikin pempek yang memang tesnya tuh enak gitu. Tesnya tuh enak, yang bisa kejangkau lah gitu, dengan harga yang terjangkau saya buat pempek itu. Akhirnya udah lama saya bisa bikin dan tesnya udah bagus, si pempeknya udah enak, saya kasih tester kemanapun, oh ini enak gitu. Nah, saya berani untuk menjualnya gitu. Sampai suami saya bilang, saya nggak akan mau beli lagi deh di luar gitu, udah aja bikin gitu. Nah, pempek ini tahun berdirinya tahun 2019, cuman karena awalnya sih saya berjualan distributor agen frozen food, cuman karena pandemi dan satu lain hal harus tutup. Nah, saya berpikir apa nih yang ini, ya udah saya bisa bikin pempek, ya udah saya menjual pempek itu sendiri. Boleh next teh? Nah, menu yang ada di Pawon Zipora itu ada kapal selam besar, Ranger besar, harganya masih di harga 20.000 karena kita memakai ikan tenggiri yang super, ikan giling yang super, yang memang benar-benar kualitas ikannya bagus. Oke, next deh. Kalau untuk kapal selam besar itu dia memakai telur yang utuh ya, telur yang utuh. Nah, untuk kapal selam kecil itu kita pakai telur yang dikocok, atau kadang kalau ada customer yang pengen pakai telur telur puyuh itu bisa, untuk di kapal selam kecil itu masuk. Terus ada kapal selam kecil, lenjer kecil, adaan, kulit, dan pempek crispy. Itu varian harganya di 5.000. Kalau beli banyak itu bisa dikurangin lagi. Oke, next. Nah, di sini juga saya jual paket hematnya. Ada harga 55.000 itu udah dapat kapal selam besar, lenjer besar, kapal selam kecil, lenjer kecil, adaan, kulit, sama cuko. Ini paket hemat ini salah satu alternatif kalau mereka pengen nyobain satu-satu tapi nggak mau banyak-banyak gitu, pengen murah tapi nggak banyak-banyak, jadi saya bikin paket hematnya karena permintaan dari customer juga. Oke, next. Nah, pempek Dipora itu diolah dari kualitas ikan terbaik itu, karena saya selalu pilih ikan yang terbaik. Karena suatu waktu saya beli ikannya emang murah, tapi kok kenapa jadi pempeknya tuh jelek gitu hasilnya tuh. Nah, itu jadi QC kita tuh emang benar-benar ini banget gitu ya. Jadi jangan sampai ikannya tuh pakai ikan yang kualitasnya tuh rendah gitu atau nggak bagus, karena itu ngaruh juga sama nanti penilaian customer kita gimana sih. Jadi customer tuh nggak mau balik lagi tuh karena ikannya bau ya atau gimana gitu. Jadi emang kita benar-benar ini kan kualitasnya. Dan cukonya itu kita kirim langsung dari Palembang, pakai gula batok linggau, bukan pakai gula merah biasa. Diraciknya juga pakai resep itu enak lah gitu ya. Terus lebih sehat juga, tanpa pengawet, tanpa pelembut, tanpa apapun. Jadi kita tuh pengawetannya tuh berbentuk frozen. Jadi kalau emang ada yang mau beli, kita udah siap untuk frozennya gitu. Atau mau fresh juga bisa masuk PO. Nah, next deh. Nah, peluangnya itu saya ngelihat peluang kenapa saya bisnis pempek juga karena makanan favorit gitu. Jadi dia makanan yang khas, yang
Sekarang tuh saya ngeliat udah banyak orang yang suka banget sama pempek gitu. Pangsa pasarnya juga masih banyak, cuman emang kita harus cari, karena pempek saya itu ikan tenggiri super, jadi emang harus cari orang-orang yang emang benar-benar tahu kualitas gitu. Jadi kadang ada orang yang mahalan ya pempeknya, soalnya masih banyak di luar sana yang harga pempeknya tuh murah-murah gitu. Tapi kan kita nggak pernah tahu kualitas mereka seperti apa gitu, apakah enak atau emang si ikannya kerasa banget atau emang terlalu banyak tepungnya atau gimana gitu. Nah, belum banyak kompetitor sebenarnya, pempek itu masih belum banyak kompetitornya itu, kecuali di Palembang ya. Kalau di Palembang emang udah tiap rumah juga udah bisa bikin pempek. Cuma kalau untuk di Jawa Barat peluang itu masih banyak gitu. Harga yang cukup ekonomis untuk kualitas terbaik. Saya tuh selalu pengen bikin kalau makanan itu harus enak gitu, harus enak, kualitas terbaik tapi murah gitu. Jadi memang saya ngambil margin harga tuh nggak terlalu banyak gitu, karena pengen customer tuh kita tuh balik lagi gitu. Apalagi mereka ingin jadi reseller kita gitu. Oke, next deh. Nah, kelemahan kita itu dari sistem aspek, karena segala sesuatu saya yang buat sendiri, dari racik cukonya, racik bahan pempeknya, saya masih belum punya karyawan, masih segala diurusin sendiri. Nah, untuk marketing, branding itu pun masih sendiri dan dibantu sama suami saya. Kebetulan suami saya desainer, alhamdulillah beliau yang marketing keluarnya, terus bikin brandnya, desain logonya atau apapun gitu. Jam terbang masih sedikit karena saya masih 2 tahun ya, belum terlalu dikenal masyarakat luas brand pempek Zipora itu. Mudah-mudahan saya ikut ini bisa jadi terkenal ya pempek Ziporanya. Oke, next deh. Kurangnya pemahaman konsumen tentang makanan yang berkualitas. Jadi masih banyak konsumen kita yang memilih makanan itu ya udah yang penting murah gitu. Padahal kan yang namanya makanan itu yang dinilai itu tes gitu ya, tes rasa itu yang penting gitu. Jadi kalau untuk makanan yang kurang enak, yang kurang berkualitas itu kayaknya, kalau untuk saya kayaknya langsung skip gitu. Saya pernah beberapa kali beli emang pempek tuh murah gitu. Tapi pas dirasain tuh nggak enak, jadi nggak habis kan, sayang gitu. Nah, untuk kenapa pempek Zipora hadir itu untuk memberikan kualitas yang enak gitu, kualitas yang bagus dengan harga yang bersaing lah gitu, yang masih standar, untuk harga segitu tuh untuk masih standar. Oke, next deh. Nah, kesimpulannya, pempek Zipora ini masih sangat minim marketing, karena kita masih di wilayah-wilayah ini saja. Dan mungkin masih banyak orang yang belum tahu rasa dari pempek Zipora itu sendiri gitu. Jadi orang masih enak lah ya gitu, masih kayak gitu. Jadi mungkin orang masih kayak mikir-mikir lagi gitu untuk beli dengan harga segitu gitu ya. Makanya sebenarnya saya ini bikin 2 varian. Ada yang pempek Zipora yang kualitas supernya, yaitu yang dari ikan tenggiri super. Ada juga pempek Zipora yang dari yang varian ekonomis dari ikan kakap. Karena ada juga, tapi resepnya berbeda gitu. Karena ada konsumen yang bilang, itu terlalu mahal gitu. Jadi saya bikin yang varian ekonomisnya. Teh. Terima kasih banyak atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk memperkenalkan PP Zipora. Silakan dikepoin IG-nya meskipun masih belum banyak postingannya, atau ada yang mau order boleh langsung ke nomor saya. Ini nomor toko saya sama nomor BD saya, boleh. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, aku semangat banget nih, apalagi kalau udah mulai bahas makanan, karena kebetulan Bu dan juga teman-teman semuanya, mamaku ini pencinta banget pempek, mulai dari pempek yang bohong, yang nggak ada ikannya, sampai pempek kapal selam.
Kapal selam Iya, yang ada ikannya ya. sampai pempek kapal selam, pempek lenjer. Wah, nanti boleh kali ya aku coba Boleh, pempek Zipora ini. boleh, silakan, Oke, silakan. di sini Sudah ada kita pertanyaan nih, udah Janeta. punya, udah ada pertanyaan di kolom chat, ada dari Bapak Hadi Purnama. Saya bantu bacakan ya. Boleh. Bukannya, apa yang membedakan konten di akun pempek Zipora dengan pawon Zipora? Boleh mangga Ibu? Boleh. Kalau pawon Zipora itu jadi kayak kalau perusahaan tuh kayak perusahaannya gitu. Perusahaannya, holdingnya. Nah, kalau pempek Zipora itu apa ya namanya tuh? Yang ada di holding itu gitu. Jadi saya tuh buat ada beberapa produk. Jadi namanya tuh pawon Zipora, tapi ada beberapa produk saya sekarang lagi bikin pempek, terus dimsum, sama risol. Itu yang lagi saya fokusin gitu. Sebenarnya banyak sih produk-produk saya, kayak kue kering. Jadi mana yang kejual itu saya yang lakuin gitu. supaya menghasilkan gitu ya. Karena kalau saya nginin pempek aja, kadang dalam 1 bulan tuh nggak ada orderan sama sekali. Jadi kan waktu terus berjalan ya, tetaplah gitu ya, harus ada pemasukan juga untuk kami gitu. Jadi ya saya putar otak terus gimana caranya saya harus bikin apa lagi nih gitu supaya apa namanya itu ada pemasukan lah untuk sayanya gitu. Jadi pawon Zipora itu holdingnya gitu. Ada punya beberapa produk gitu. Salah satunya pempek Zipora. Oh, luar biasa banget. Bagaimana Bapak Hadi, sudah terjawab pertanyaannya? Baik, terima kasih Pak Hadi. Bapaknya sudah kasih emot begini ya. Oke, di sini juga Tasya ada sedikit saran dari Pak Hadi, sebuah usul untuk Ibu Kania untuk mengedukasi masyarakat tentang produk pangan atau kuliner yang bergizi. Mau tidak mau harus terus-menerus mengedukasi dengan pendekatan storytelling. Materi edukasi tentu saja harus dibuat ringan dan menghibur, misalnya menggunakan platform TikTok dan Instagram. Mungkin kita sering lihat ya Ibu, banyak sekali akun-akun Instagram yang sudah sering sekali tidak hanya mengiklankan produknya, tapi juga mengedukasi followersnya tentang pengetahuan-pengetahuan. Mungkin seperti tadi yang Ibu paparkan di awal, jenis-jenis pempek, asal-usul pempek itu luar biasa banget. Siap. Ditambah ya nih Janeta, sekarang kan tren video pendek tuh lagi naik banget. Orang-orang lagi senang-senangnya lihat video pendek, itu bisa dicoba Bu dengan mengupload konten TikTok, kemudian bisa di-share juga ke Instagram atau mungkin ke Facebook atau mungkin ke WhatsApp, status WhatsApp juga bisa Bu. Iya, sebenarnya tuh kalau TikTok. Untuk video itu udah pernah dilakuin sih sama suami, karena suami kan yang megang marketingnya. Karena saya mah istilahnya udah produksi, udah keteteran banget lah gitu. Jadi emang dibantu sama suami, beliau yang TikTok, kayak video-video pendek itu juga udah dia. Cuman mungkin saya juga masih bingung tuh. Pertanyaan saya di situ sih, gimana caranya mengedukasi orang itu untuk beli gitu, untuk beli produk saya, untuk mencoba lah gitu, karena saya udah menjual beberapa produk, dia tuh pempek lovers gitu, dan alhamdulillah responnya bagus, dia selalu repeat order gitu, berarti kan produk saya tuh enak gitu ya, cuman ya itu yang jadi kendala saya tuh marketing di penjualannya itu bagaimana saya bisa menjual produk saya dan dikenal masyarakat luas lah gitu. Sampai sekarang pertanyaan yang masih saya ini. Mungkin itu bisa jadi catatan ya untuk teman-teman peserta Digital Nations Ambassador untuk gimana nih cara ngembangin bisnis Ibu Kania dan juga 2 bisnis yang sudah kami sebutkan sebelumnya. Oke, selanjutnya di sini ada pertanyaan dari Kak Okta Rahma, akan aku bacakan ya. Wah mantap nih penjelasannya Bu Kania. Sebelumnya perkenalkan, saya Okta Rahma Saputri dari SMA Negeri 1 Lahat. Izin bertanya Bu, apakah pempek Zipora sudah tergabung atau bisa dipesan di marketplace online yang ada di Indonesia saat ini? Terima kasih. Boleh mangga Ibu. Kalau marketplace sebenarnya saya udah punya, tapi itu bisnis saya yang dulu, yang Nusantara Frozen Food. Cuman udah ada, tapi sedang saya rombak lagi supaya pempek Zipora ini ada. Sebenarnya pas waktu Nusantara itu juga kita udah jual juga di toko Nusantara itu, tapi masih belum banyak yang ini, dan saya masih belum fokus lagi gitu. Kalau untuk produksian
Itu saya sebenarnya sistemnya buka PO setiap hari Sabtu, karena biar fokus, setiap hari Sabtu itu saya produksi, tapi di produksi itu juga saya suka dilebihin gitu. Jadi buat stok seminggu itu, kalau ada yang pengen beli mendadak gitu, jadi udah ada stok frozennya gitu. Wah, luar biasa banget. Tapi ini maaf nih agak out of topic. Kalau misalnya aku lihat SMA Negeri 1 Lahat ini dari Sumatera Selatan ya, jauh juga ternyata. Wah, banyak jauh ya juga peserta ternyata. Digital Nation Ambassador tersebar. Ternyata informasi kita udah sampai keluar sana, Janeta. Oh iya Bu, ada satu lagi nih pertanyaan terakhir dari panitia. Oh ternyata ada banyak ternyata Bu. yang pertama dulu deh Bu, ada dari panitia DNA. Bu Kania, izin bertanya, untuk produk pempek ini sistemnya PO atau ready stock ya? Terima kasih. Tadi udah jawab ya. Sistemnya PO, saya produksi tiap hari Sabtu. Tapi kalau misalnya ada yang mau beli mendadak itu saya juga stok untuk frozen ya. Tapi berbentuk frozen gitu. Kalau misalnya PO-nya hari Sabtu itu insya Allah masih fresh karena dibuatnya hari Sabtu. Mungkin hari Minggu bisa diambil. Tapi kalau untuk hari-hari biasa itu stoknya yang frozen. Tapi masih aman kok kalau frozen tuh biasanya sampai 6 bulan. Karena kita di vakum ya, di frozennya juga di vakum. Baik Bu, terima kasih atas jawabannya. Bagaimana dengan panitia DNA? Apakah sudah puas dengan jawabannya? Oke, wah, tapi kalau dilihat dari antusiasmenya di kolom komentar, kita dapat banyak sekali pertanyaan ya Tasya untuk pempek Zipora. Banyak nih Bu yang kepo sama pempek Zipora. Alhamdulillah ya Bu. Selain pertanyaan nih Janeta, ada juga usul lagi nih dari Pak Hadi Purnama. Isi pesannya, usul juga silahkan kolaborasi dengan Prodi PR, ajak mahasiswa untuk ikut mengembangkan media sosial Zipora dengan pendekatan anak muda, mulai dari konten, desain, foto, video, hingga narasinya. Tujuannya, selain mengedukasi, sekaligus meningkatkan engagement warganet. Seperti itu Bu pesannya. Iya, mantap banget. Boleh ditunggu kolaborasinya ya. Oh, boleh. Nanti kita kolaborasi ya, Bu. Siap. Nanti kita pesta pempek. Boleh. Oke. Ini ada satu pertanyaan terakhir kali ya. Bisa dijawab Ibu Kania, akan aku bantu bacakan ya Bu. Terima kasih Bu Kania atas penjelasannya. Saya Tarisa Putri dari Universitas Muhammadiyah Bandung. Izin bertanya, untuk produk yang ingin ditingkatkan digital marketing dan penjualannya itu produk apa ya Bu? Apa pempeknya atau seluruh produknya ya Bu? Karena kan tadi sempat disinggung ada pawon Zipora ya Bu yang punya banyak produk. Kira-kira apa nih Bu produk yang mau dioptimalisasi digital marketingnya? Yang sebenarnya sih pengennya semua ya. Cuman kalau untuk sekarang tuh saya pengen fokus ke pempek sama dimsum sebenarnya. Karena dimsum kan saya baru mulai lagi, tapi antusiasmenya lumayan juga dibanding pempek sebenarnya. Mungkin karena harga gitu ya, karena harga pempek jauh lebih mahal dibanding dimsum. Tapi antusiasme dimsum itu lebih banyak gitu. Nah, saya juga masih nggak tahu kenapa gitu. Dimsum itu lebih banyak antusiasme pemesanannya daripada pempek itu sendiri. Makanya sebenarnya saya pengennya pengen semua produk, tapi yang pengen saya fokusin itu pempek sama dimsum untuk sekarang. Oke, berarti pempek dan dimsumnya ya Bu yang dioptimalisasi digitalnya. Oke. Hal berhubung karena kita juga ada batas waktunya, gimana kalau misalkan pertanyaan-pertanyaan selanjutnya dari teman-teman audiens yang ingin ditanyakan kepada Ibu Kania dari PMPS Zipora bisa langsung dihubungi ke Instagramnya ya Bu ya? Boleh disebutkan lagi Instagram PMPS Zipora ini apa Bu? @PMPZipora. @PMPZipora. Jadi untuk teman-teman audiens dan seluruh pihak bisa langsung tanya ke @PMPZipora ya Bu. Bisa sekalian lihat-lihat produknya. Boleh. Jadi siapa tahu pengen beli nih. Apalagi sekarang siang-siang ngebahas pempek, lumayan lapar ya Bu. Enak ya. Bener Bu, dari tadi saya lapar ngeliatinnya Bu. Aduh, jadi pengen Bu, saya kebayang pempek Bu. Wah asli. Apalagi ngebayangin kuahnya itu Bu. Kuah apa tadi? Kuah gula batok linggau ya namanya. Iya, cuko batok linggau. Cuko batok linggau, oke. Nanti saya coba deh pesan. Ya, boleh, siap. Oke.
Baik, selanjutnya karena tadi kan kita juga udah kenalan ya, Bu. Kenalan ya, Sya, Iya, udah dengan kenalan, udah tahu bisnisnya 3 seperti apa. UMKM. Nah, selanjutnya, oh ya, terima kasih Ibu atas waktu dan penjelasannya. Sama-sama, ya terima kasih Iya. kembali. Kami ucapkan juga terima kasih kepada seluruh UMKM yang sudah memberikan pemaparannya. Di acara opening DNA 2021 ini ada Ibu Renanda Maulari dari Aina Galeri, ada Ibu Kania Dewi dari Pempe Zipora, dan juga ada Ibu Desi Yusnita Putri dari Adesha. Semoga pemaparan yang sudah disampaikan bisa dipahami ya Bu oleh seluruh teman-teman yang akan mengikuti lomba dan UMKM-nya bisa semakin maju. Begitu. Semoga sukses terus ya Bu bisnisnya dan semoga bisa makin berkembang lagi. Nah, Janita, kita kan tadi udah ada pembukaan dari Kaprodi, udah pengenalan juri juga, udah pengenalan UMKM juga. Nah, sekarang kayaknya kita mending bacain lagi ketentuan peserta, teknis lomba, serta kriteria penilaian yang akan dijadikan acuan dalam acara Digital Nation Ambassador 2021. Boleh. Ini untuk seluruh audiens dan juga teman-teman peserta lomba dari DNA 2021, mohon dipasang telinganya ya, kalau bisa sambil dicatat juga, biar nggak ketinggalan informasinya. Akan aku mulai menjelaskan tentang ketentuan peserta lomba. Peserta lomba yang akan mengikuti acara Digital Nations Ambassador 2021 berbentuk tim yang berisikan 2 sampai dengan 3 anggota. Peserta kita juga terbagi menjadi 2 kategori, yaitu kategori A dan juga kategori B. Kategori A untuk siswa SMA atau SMK, dan kategori B untuk mahasiswa dan masyarakat umum. Peserta hanya boleh memilih salah satu kategori, baik antara kategori A ataupun kategori B. Jadi ingat ya, nggak boleh double. Selanjutnya, Tasya. Selanjutnya ada teknis lomba. Yang pertama adalah peserta melakukan pendaftaran melalui link bit.ly/pendaftaran DNA 2021. Kedua, setelah peserta mendaftarkan diri melalui link Google Form, akan muncul link grup WhatsApp. Peserta diwajibkan untuk bergabung ke dalam grup tersebut. Panitia akan memilihkan hanya satu nih ya, dari 3 UMKM secara acak untuk peserta agar dapat langsung mengembangkan ide bisnis yang sesuai dengan kebutuhan UMKM tersebut. UMKM yang akan didapat oleh peserta akan diinformasikan melalui panitia melalui WhatsApp kepada perwakilan tim. Keempat, seluruh informasi UMKM dapat diketahui pada saat acara pembukaan DNA 2021 pada hari ini, tanggal 9 Juni 2021, melalui platform Zoom Meeting. Link Zoom Meeting akan diinformasikan melalui grup WhatsApp. Kelima, jika peserta mendaftar lebih dari tanggal 9 Juni 2021, maka peserta bisa mendapatkan informasi UMKM melalui video di kanal YouTube Digital Nation Ambassador. Selanjutnya, peserta menuangkan ide bisnis dalam bentuk PowerPoint yang kemudian dipresentasikan di hadapan para juri. Batas waktu pengumpulan PowerPoint adalah tanggal 13 Juni 2001 melalui link bit.ly/submitdna 2021. Nanti tenang aja, linknya bakal di-share sama teman-teman panitia di grup WhatsApp. Kemudian, presentasi akan dilakukan oleh peserta di hadapan para juri yang akan diselenggarakan pada tanggal 15 sampai 16 Juni 2021 melalui platform Zoom Meeting. Link Zoom juga akan diinformasikan melalui grup WhatsApp, jadi pastikan teman-teman di sini pantangin terus grup WhatsApp-nya, jangan di-mute ya. Kemudian, pemenang lomba akan diumumkan pada puncak acara, yakni webinar DNA 2021 pada tanggal 19 Juni 2021. Link Zoom juga akan diinformasikan melalui grup WhatsApp. Nah, selanjutnya ada apa nih, Tasya? Ada kriteria penilaian. Nah, yang pertama, ide peserta harus dapat memaksimalkan penggunaan digital platform, karena itu yang menjadi tema kita tahun ini, yakni UMKM Go Digital. Nah, yang kedua, ide bisnis yang dituangkan harus fresh, orisinil, dan dapat diaplikasikan oleh UMKM tersebut. Ketiga, penyampaian ide harus dilakukan semenarik mungkin. Yang keempat, teamwork yang baik akan dinilai sebagai nilai tambahan oleh para juri. Dan yang kelima, kreativitas peserta, baik dari segi ide maupun penyampaian materi, juga akan dijadikan sebagai acuan penilaian. Nah, bagi teman-teman yang ingin mendapatkan informasi selengkapnya, bisa langsung diunduh bukletnya melalui link bit.ly/
buklet DNA 2021 atau mungkin nanti bisa minta aja ke panitia. Iya, boleh. Wah, tadi kita udah kenalan dengan UMKM dan juga udah nyebutin sistematika dan juga ketentuan dari lomba yang kita nggak sadar akhirnya kita udah ada di penghujung acara nih. Iya Udah nih, ya segini. ampun. Padahal kayak baru sebentar Perasaan ya, baru tadi Janet. ya. Iya. Iya, Dan bener tak lupa banget. juga kami ucapkan terima kasih